Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Famia Idrus, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai variasi bahasa. Di dalam ilmu linguistik atau ilmu mengenai bahasa, kita mengenal adanya istilah variasi bahasa. Nah, variasi-variasi tersebut terdiri dari idiolek, dialek, isolek, logat, dan juga sosiolek. Yang pertama adalah idiolek. Idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perorangan. Setiap orang memiliki variasi bahasanya masing-masing. Variasi ini berkenaan dengan warna suara seseorang, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan lain-lain. Contohnya adalah ketika kita cukup dekat dengan seseorang, maka kita akan langsung bisa mengenali orang tersebut hanya dengan mendengarkan suaranya tanpa melihat wajahnya. Nah, perbedaan warna suara ini merupakan salah satu contoh dari idiolek. Selanjutnya adalah dialek. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Oleh karena itu, dialek ini juga lazim disebut sebagai dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Contohnya adalah bahasa Jawa dialek Banyumas yang memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan ciri yang dimiliki oleh bahasa Jawa dialek Pekalongan, dialek Semarang, dialek Surabaya. Namun, mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik karena mereka masih menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Jawa, namun menggunakan dialek mereka masing-masing atau dialek yang berbeda. Selanjutnya adalah isolek. Isolek merupakan istilah yang digunakan secara netral untuk menyebutkan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa bunyi tutur yang belum ditentukan statusnya, baik itu sebagai bahasa, dialek, atau subdialek. Jadi, isolek ini merupakan istilah yang digunakan oleh ahli bahasa ketika mereka masih meneliti tentang suatu bahasa. Nah, ketika mereka sudah menyimpulkan tentang yang ditelitinya itu, maka istilah isolek tadi akan berganti, mungkin sebagai bahasa, mungkin dialek, mungkin juga subdialek. Selanjutnya adalah logat. Logat merupakan cara penutur mengucapkan bunyi bahasa. Selanjutnya adalah sosiolek. Sosiolek merupakan variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan status sosial para penuturnya. Nah, variasi bahasa ini menyangkut usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi seseorang, dan lain-lain. Yang pertama adalah faktor usia. Jika kita mengamati secara sesama, maka akan terlihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan lain-lain. Nah, perbedaan ini mungkin menyangkut kosakata, morfologi, sintaksis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor pendidikan. Seseorang yang mendapatkan pendidikan yang tinggi akan memiliki variasi bahasa yang berbeda dengan seseorang yang mendapatkan pendidikan yang rendah. Variasi bahasa ini mungkin menyangkut kosakata, pelafalan, morfologi, sintaksis, dan sebagainya. Selanjutnya adalah berdasarkan faktor seks atau jenis kelamin. Jika kita memperhatikan secara seksama, maka akan terlihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh ibu-ibu dan variasi bahasa yang digunakan oleh bapak-bapak. Begitu juga dengan kaum waria dan kaum gai yang memiliki variasi bahasanya tersendiri. Selanjutnya adalah berdasarkan perbedaan pekerjaan. Perbedaan variasi ini disebabkan oleh perbedaan lingkungan mereka bertugas dan apa yang mereka kerjakan. Nah, contoh yang paling mudah kita amati adalah menyangkut kosakata yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah tingkat kebangsawanan seseorang. Perbedaan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan seseorang bisa kita amati pada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali, di mana mereka memiliki variasi bahasa yang berbeda berdasarkan tingkat kebangsawanan orang tersebut. Selanjutnya adalah keadaan sosial ekonomi seseorang yang ternyata juga menyebabkan terjadinya variasi bahasa. Nah, sekian video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.